Halo para penonton, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari misteri sebuah desa yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan, yakni kisah desa kanibal. Ya, siapapun yang tewas di desa ini tidak dikubur, tapi akan dijadikan santapan oleh para warga desa setempat. Berkisah tentang seorang polisi yang berjuang mati-matian untuk menguak tradisi kanibalisme yang dilakukan oleh seluruh warga desa Kuge. Namun sang polisi Daigo Agawa sangat kesulitan karena tidak ada yang mau percaya dengan ceritanya. Alhasil nyawanya pun terancam, diburu oleh warga desa tersebut karena dianggap telah mengganggu tradisi yang tak lazim yang sangat mengerikan itu. Dan sebelum kita mulai ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru mampir silahkan nonton season satunya dulu biar kalian tahu cerita lengkap dari misteri desa ini. Untuk link season satunya ada di kolom deskripsi. Dan mari langsung saja kita simak. Ini dia Ganibal season 2. Season 2 ini dimulai dengan para pasukan militer yang sudah dikerahkan untuk mengepung desa Kuge. Desanya para kanibal yang dipimpin oleh keluarga Goto. Ternyata sebelum Daigo Agawa menuju ke lokasi para anak-anak yang dikurung, ia sudah sempat menghubungi pihak militer untuk membantunya. Namun seperti yang terlihat di akhir season 1 yang lalu, ketika Daigo Agawa sudah berhasil menemukan lokasi tempat para anak-anak dikurung, ternyata ia tidak bisa menemukan para anak-anak tersebut ada di sana. Hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja si monster dari keluarga Goto nongol dan menyerang Daigo. Beruntungnya Daigo sigap dan bisa menghindari serangan tersebut. Karena tidak ingin tewas, Daigo pun mencoba kabur, lari dari si monster secepat mungkin. Daigo lantas bersembunyi di rimbunnya semak-semak hutan. Namun tidak disangka, ternyata si monster itu masih bisa menemukannya karena ia bisa mencium bau darah Daigo. Daigo pun kembali berlari pontang-panting dan mencoba mengelabui si monster sampai pada akhirnya di sisi lain, tidak hanya Daigo Agawa yang nyawanya sedang terancam. Ternyata istrinya Yuki juga sedang kesulitan karena rupa-rupanya ada salah satu keluarga Goto yang menyusup menyamar menjadi anggota kepolisian. Para polisi yang saat itu mencoba mengawal Yuki dan putrinya pun harus tertembak saat hendak melindunginya. Sampai tiba-tiba seorang polwan yang cukup tangguh mencoba untuk melawan dan berhasil mengeksekusi si penyusup tersebut. Sementara itu di pusat kepolisian, Pak Kapol sedang menyusun rencana bagaimana caranya agar mereka bisa membasmi seluruh keluarga Goto yang seorang kanibal. Dan di tengah-tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba saja Pak Wali Kota yang selama ini melindungi keluarga Goto datang ke kantor kepolisian. Tidak disangka dan tidak diduga, ternyata Pak Wali Kota selama ini hanya berpura-pura menjadi salah satu anggota keluarga Goto. Ia melakukannya karena mempunyai dendam kepada mereka. Bahkan sebenarnya selama ini ialah yang telah membantu Daigo dan juga Pak Samukano secara diam-diam untuk mencari lokasi tempat keluarga Goto menyembunyikan anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Iya, dia melakukannya karena ada dendam yang sangat menyakitkan yang telah diberikan oleh keluarga Goto kepada dirinya, yakni istrinya dahulu kala disuguhkan kepada si monster secara paksa, bukan untuk dimakan, tapi untuk disetubuhi alias diiclik. Ya, sungguh biadab si nenek jin Goto ini. Dia berulang kali memberikan tubuh para wanita kepada si monster untuk melahirkan beberapa anak. Sebagian anak yang dilahirkan akan langsung dijadikan tumbal. Dan untuk istri Pak Wali Kota sendiri, anak yang dilahirkan dibesarkan sampai menjadi pemimpin keluarga Goto. Dia adalah Keisuke dan adiknya Yosuke.
Ya, benar, Keisuke ini adalah anak dari si monster. Tentu saja dengan semua dendam yang sudah sangat kesumat, Pak Wali Kota pun selama berpuluh-puluh tahun berpura-pura melindungi keluarga Goto dan menunggu kesempatan untuk bisa memusnahkan mereka. Dan kita kembali dengan Daigo yang ternyata ia selamat setelah nyemplung ke jurang. Ia diselamatkan oleh si pendeta muda Munechika yang juga tidak setuju dengan tradisi kanibalisme di desa Kuge. Ia lantas membawa Daigo ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah kuil yang digunakan oleh keluarga Goto untuk ritual mereka. Di sanalah anak-anak dibunuh dan dimaem oleh mereka. Dan tradisi tak lazim ini ternyata sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan karena Munechika tidak ingin tradisi gendeng ini terus berlanjut di desa Kuge, ia pun meminta Daigo untuk menggagalkan ritual tahun itu dengan membawa kabur anak-anak yang akan dikorbankan. Tentu saja Daigo terkejut karena permintaan itu ternyata datang dari Keisuke yang seorang pemimpin di keluarga Goto. Namun sayangnya, saat Daigo sudah tahu lokasi tempat anak-anak itu dikurung, istri dan putrinya yang saat ini hendak pergi dari desa Kuge ternyata dihadang dan diculik oleh salah satu keluarga Goto. Keesokan harinya, saat para warga desa hendak melakukan ritual, ternyata Keisuke pergi seorang diri untuk menemui Sumire. Ya, padahal Sumire ini sudah berhasil keluar hidup-hidup dari desa Kuge. Tapi ia berulang kali nekat kembali hanya untuk menemui Keisuke. Bukan tanpa alasan, karena saat ini Sumire sedang mengandung anaknya. Tentu saja karena tidak ingin Sumire tewas ketahuan oleh keluarga Goto. Keisuke pun memintanya untuk segera pergi dari desa Kuge dan segera gugurkan kandungannya. Namun naas, tidak berapa lama kemudian mereka malah ketahuan oleh keluarga Goto. Dan karena Keisuke sangat mencintai Sumire, ia pun mencoba menenangkan keluarga Goto yang sudah sangat mengintimidasinya. Keisuke mencoba menyelamatkan Sumire dan calon jabang bayinya dengan mengatakan dia akan menikahi Sumire dan menjadikannya keluarga Goto. Mendengar hal tersebut, seluruh keluarga Goto pun menerimanya. Sampai tidak lama kemudian, tiba-tiba saja desa Kuge pun dikejutkan dengan banyaknya polisi dan para militer Jepang yang ternyata sudah datang untuk mengepung mereka. Dengan banyaknya polisi dan anggota militer yang sudah mengepung desa Kuge, Keisuke pun hanya bisa patuh untuk mengumpulkan semua senjata berburu yang mereka punya untuk diaudit. Apakah senjata-senjata itu ada izinnya atau tidak. Namun karena tidak ingin melewatkan satupun senjata dan juga bukti-bukti kejahatan di desa Kuge, para kepolisian menggeledah seluruh kediaman keluarga Goto untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan mereka. Sampai tidak lama kemudian tiba-tiba saja Pak Ketua Tim SWAT ini tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia di balik semak-semak, yakni tempat si monster bersembunyi. Melihat para keluarga Goto yang kaget ketika ia menemukan tempat itu, ia pun langsung memeriksanya. Kira-kira apa yang ada di dalam ruangan tersebut? Namun setelah diperiksa dengan teliti, ternyata tidak ada apa-apa di tempat itu. Sementara di tempat lain, ternyata Daigo Agawa menuju ke lokasi tempat para anak-anak yang akan dijadikan tumbal disembunyikan. Daigo langsung menuju ke sana setelah diminta oleh Munechika untuk mengakhiri tradisi yang tak lazim di desa Kuge. Ya, tentu saja Munechika tidak bisa melakukan semuanya sendirian jika ia tidak dibantu oleh Keisuke yang juga ingin mengakhiri tradisi tersebut. Siapa sangka ternyata Keisuke ini baik, tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh pihak militer.
Daigo pun akhirnya sampai ke lokasi tersebut. Namun tidak berapa lama kemudian, ternyata para keluarga Goto sudah mengetahui kalau para militer hanya sebuah pengalihan untuk mengakhiri tradisi. Bentrokan pun terjadi antara pihak militer dan keluarga Goto, yang pada akhirnya perang yang sangat hebat pun dimulai. Ya, akhirnya perang pun tak terelakkan dengan keluarga Goto yang berusaha melawan dengan bantuan si monster. Pihak militer sangat kewalahan karena keluarga Goto memang sangat brutal dan terbiasa membunuh. Sampai-sampai korban yang berjatuhan pun sudah tak terhitung jumlahnya. Namun di saat keadaan sudah sangat chaos, Keisuke yang tak ingin terlibat lantas segera berlari untuk menyelamatkan Sumire. Sementara itu, Daigo sendiri yang sudah sampai di lokasi anak-anak disimpan langsung menerobos masuk untuk mengamankan mereka. Setelah berhasil menemukan para anak-anak itu, Daigo tidak menyangka kalau ternyata salah satu dari mereka adalah anak Kanako yang masih hidup. Bukti pun tidak bisa diragukan setelah ayahnya sendiri, si Pak Sabu, kepala desa Kuge, mengatakan bahwa benar itu adalah anak putrinya. Sungguh kejam para warga desa Kuge. Mereka rela mengorbankan anak-anak dan cucunya hanya demi mempertahankan tradisi yang sangat kejam. Daigo yang mendengarnya pun jadi marah karena kebiadaban mereka sungguh sangat-sangat tidak manusiawi. Namun sayang ketika mereka sedikit lagi bisa membawa para anak-anak itu pergi, tiba-tiba saja ya, rupa-rupanya para keluarga Goto yang lain sudah mengetahui rencana Daigo yang akan membawa pergi anak-anak itu. Daigo tidak bisa berbuat banyak karena ternyata para tim militer yang dikerahkan sudah kalah, sudah tumbang di tangan keluarga Goto. Namun ternyata saat sedang mengepung Daigo, anggota keluarga Goto rupa-rupanya tidak peduli dengan para anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Mereka mengatakan akan membunuh semuanya karena masih punya cadangan tumbal lainnya. Siapakah yang dimaksud? Ya, yang akan mereka jadikan tumbal selanjutnya adalah istri dan putri Daigo yang sudah mereka culik. Tidak disangka setelah perjuangan Daigo mati-matian berusaha mengungkap kejahatan yang ada di desa Kuge, rupa-rupanya keluarganya sendiri malah terancam akan dijadikan tumbal selanjutnya. Bahkan Daigo tidak bisa apa-apa lagi karena tim militer yang sudah dikalahkan telak. Tidak disangka para keluarga Goto ternyata berhasil mengepungnya. Dipimpin oleh salah satu yang terkuat dari keluarga Goto, yakni Sadamu. Mereka mencoba untuk membunuh Daigo dan seluruh anak-anak tersebut sebab mereka sudah mempunyai tumbal cadangan, yakni istri dan putri Daigo yang berhasil mereka culik. Namun karena tidak ingin mati konyol diserbu oleh keluarga Goto, Daigo pun mencoba memberikan perlawanan sampai-sampai membuatnya teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam. Iya, setelah sekian lama Daigo memutuskan untuk menjadi polisi yang baik. Kebrutalan keluarga Goto memaksanya untuk mengingat masa lalunya yang kelam saat ia menjadi polisi yang juga sangat-sangat brutal dan tidak kenal ampun. Seperti yang kita sudah lihat di season 1, kalau Daigo dahulu adalah polisi yang bengis, brutal, bahkan semua penjahat pasti akan langsung ia bunuh walaupun cuman sekedar maling ayam. Setelah kejadian terakhir saat ia mencoba menyelamatkan putrinya Mashiro dari seorang pedofil, Daigo berjanji kepada istrinya untuk tidak membunuh lagi. Namun karena kali ini Daigo tidak punya pilihan, apalagi menghadapi keluarga Goto yang tidak waras. Akhirnya Daigo pun terpaksa mengeluarkan sisi bengisnya tersebut dan membantai semua keluarga Goto dengan sangat brutalnya.
Namun setelah Daigo mengamuk, ternyata beberapa keluarga Goto yang tersisa malah menggunakan cara licik dengan menyandra Kanako dan juga putranya. Daigo benar-benar tidak punya pilihan dan bingung harus bagaimana. Dan di saat itulah dari kejauhan tiba-tiba saja ya, ternyata Yosuke berkhianat kepada keluarga Goto. Tentu saja karena memang Yosuke sejak awal tidak setuju dengan tradisi kanibal yang dianut di desa Kuge. Sedari awal ia sangat ingin mengakhiri tradisi tak lazim tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mengkhianati keluarga Goto dan mencoba membantu Daigo. Sementara di tempat lain, Keisuke ternyata berhasil menyelamatkan Sumire dan memintanya untuk berlindung dengan para keluarga Goto lainnya. Karena peperangan telah usai dan dimenangkan oleh keluarga Goto, mereka pun membakar para jasad-jasad pasukan militer dengan sangat kejamnya. Namun tidak luput, keluarga Goto juga banyak menanggung korban jiwa dari yang terluka parah sampai tewas. Dan karena Daigo tidak ingin peperangan ini terus berlanjut, ia pun mencoba untuk menghubungi Keisuke untuk gencatan senjata dan berdamai. Namun sayang, tawaran Daigo yang sangat masuk akal itu ternyata malah ditentang oleh salah satu keluarga Goto. Bukannya menerima tawaran damai tersebut, ia malah kembali mengancam Daigo dengan istri dan putrinya yang sudah mereka culik. Tentu saja mengetahui kalau istri dan putrinya malah akan dijadikan tumbal selanjutnya. Daigo yang awalnya ingin berdamai pun berubah drastis menjadi iblis dan mengatakan kalau ia pasti akan membunuh semua keluarga Goto sampai ke akar-akarnya. Sementara Daigo sedang murka, di tempat lain si pimpinan SWAT yang telah dibantai, ia dikurung, disiksa habis-habisan sebelum akhirnya Iwao akan membunuhnya juga. Namun bukannya takut, ia malah tertawa terbahak-bahak dan mengoceh. Katanya keluarga Goto selama ini telah ditipu oleh nenek mereka, Gin Goto. Entah apa maksud dari Pak Tim SWAT ini, tapi Iwao mulai menyadari ada yang aneh karena ia memiliki kalung leluhur keluarga Goto. Yang rupa-rupanya Pak Tim SWAT ini adalah keturunan dari keluarga Goto juga. Bahkan yang mengejutkannya, dia mengatakan kalau sebenarnya seharusnya yang menjadi pemimpin keluarga Goto saat ini bukanlah Keisuke, tetapi dirinya. Ya, ternyata alasan Pak Tim SWAT ini mengatakan kalau keluarga Goto selama ini ditipu oleh nenek mereka, Gin Goto, adalah karena seharusnya kakek buyutnya lah yang memimpin keluarga Goto. Tapi pada saat itu nenek mereka Gin Goto merebut tahta kakek buyutnya, dan akhirnya keluarga Goto pun menjadi seperti sekarang. Mereka ditipu dengan tradisi kanibal di keluarga tersebut. Karena dari ucapan Pak Tim SWAT, sebenarnya keluarga Goto dahulu bukanlah kanibal, dan monster yang selama ini ada di keluarga itu, Gin Goto lah yang menciptakannya. Entah apa maksud Pak Tim SWAT, apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak. Karena sayangnya Pak Tim SWAT harus tewas karena Iwao yang langsung membunuhnya. Dan setelah Daigo murka karena istri dan putrinya akan dijadikan tumbal, tiba-tiba saja bentrok internal terpicu karena Keisuke yang tidak dipercaya lagi oleh keluarga Goto. Ia sudah dicurigai sebagai pengkhianat yang selama ini bekerja sama untuk mengakhiri tradisi desa mereka. Bahkan si cebol ini sampai berani-berani menodongkan senjatanya kepada Keisuke. Mereka memaksa Keisuke untuk segera membunuh Yuki dan Mashiro. Padahal ia ingin berdamai dengan Daigo karena adiknya Yosuke yang juga dijadikan sandra. Bersih tegang pun tak terbendung lagi karena Keisuke sudah terpojok sampai tiba-tiba Mashiro! Nigenasai! Ya, tiba-tiba saja Pak Wali Kota alias ayah tiri Keisuke datang dan mengatakan kalau dialah yang selama ini menjadi pengkhianat di keluarga Goto.
Buktinya adalah telepon satelit yang ada pada Iwao langsung terhubung dengan ponselnya. Tentu saja semuanya bukan karena kebetulan. Pak Wali Kota tiba-tiba datang ke sana dan mengaku sebagai pengkhianat adalah karena ia ingin menyelamatkan Keisuke. Si Pak Wali Kota tahu kalau Keisuke sedang terpojok dan juga sudah dicurigai sebagai pengkhianat. Karena memang nyatanya sebenarnya sedari dulu, sejak kecil, Keisuke sudah tahu betul kalau ia harus segera mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Ia bekerja sama dengan ayahnya itu untuk mencari kesempatan tersebut. Namun sayangnya, ketika usaha mereka sudah hampir berhasil, kini mereka malah hampir ketahuan. Oleh sebab itu, si Pak Wali Kota pun berkorban agar Keisuke selamat dan bisa melanjutkan misi mereka untuk mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Sementara itu kita akan beralih di luar desa Kuge dengan Ai Goto, istri si Pak Wali Kota atau Ibu Keisuke. Seperti yang kita ketahui di season 1, bahwa Ai Goto ini sudah hampir 20 tahun berhasil keluar dari desa Kuge bersama si Separo, yakni anak angkat yang berhasil ia selamatkan kala ia akan dijadikan tumbal 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu Ai Goto dan Separo selalu berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak terlacak oleh keluarga Goto. Namun sayangnya setelah 20 tahun lamanya kabur, pada hari itu saat pulang dari pasar, ternyata salah satu keluarga Goto berhasil menemukan mereka. Ai Goto sangat kaget dan ketakutan. Ia pun segera kabur, berlari menuju rumah. Tapi sayangnya sudah terlambat dan mereka pun setelah Ai Goto diburu oleh keluarga Goto, pada waktu yang sama ternyata Utada, sang penulis yang juga membantu Daigo, datang untuk menjemput mereka. Sesampainya di sana ia kaget karena rumah Ai Goto sudah berantakan dan malah ia harus tertangkap oleh si anggota Goto. Rupa-rupanya siluet yang kita lihat tadi tidak nyata karena ternyata Ai Goto dan si Separo masih hidup. Mereka pun keluar dari tempat persembunyian karena Utada yang akan dibunuh. Sambil perlahan-lahan mendekat dari belakang, ternyata si Separo sudah memegang sebotol air keras dan langsung melemparkannya ke wajah pria itu. Setelah mereka akhirnya selamat, Utada bergegas untuk membawa pergi Ai Goto untuk melindunginya. Di perjalanan ia pun menjelaskan temuan sejarah yang ia ketahui tentang keluarga Goto, tentang si monster yang ternyata ia diyakini sebagai Arahito atau jelmaan seorang dewa. Ya, si monster ini diyakini sebagai seorang dewa yang menjelma di dalam tubuh manusia. Entah sampai mana kebenaran mitos tersebut. Namun memang sejak 700 tahun yang lalu, keluarga Goto sudah memujanya. Tapi mendengar kisah tersebut, Ai Goto malah mengatakan sebaliknya. Katanya ia tahu betul kalau monster itu bukanlah dewa, melainkan seorang anak kecil yang terjebak di dalam tubuh seorang monster. Kami nangka janai. Sementara Ai Goto sedang menuju tempat persembunyian, Daigo yang hari itu pergi untuk menyelamatkan istri dan putrinya, ternyata ia sudah ditunggu oleh Keisuke dan keluarga Goto lainnya. Awalnya pertukaran itu berjalan lancar. Keisuke setuju istri dan putrinya ditukar dengan adiknya Yosuke. Namun ketika hendak diserahkan, tiba-tiba Iwao curiga dengan Yosuke dan ingin mendengar bagaimana ia bisa ditangkap oleh Daigo. Karena sudah dicurigai, Yosuke yang memang sangat ingin mengakhiri tradisi kanibal di desa, mengatakan kalau ia akan melakukan apapun untuk menghentikan tradisi tersebut. Dan karena sudah ketahuan kalau Yosuke sudah berkhianat, pertukaran itu pun gagal dan pada akhirnya ya, beruntung Keisuke berhasil membelokkan arah tembakan tersebut. Karena tidak terima dengan tindakan Keisuke, si gendut pun lantas mencoba membunuhnya. Namun melihat nyawa Keisuke yang terancam, Iwao pun tiba-tiba mencengkram wajah si gendut dan langsung membunuhnya.
Entah bagaimana caranya si Iwao ini punya kekuatan yang sangat di luar nalar. Bahkan bisa dibilang tidak seperti kekuatan manusia. Tembakan demi tembakan pun Daigo lepaskan ke arah Iwao. Bahkan tidak satu pun peluru tersebut bisa membunuhnya. Dan ketika tembakan tersebut diarahkan dari leher tembus ke batok kepalanya, tetap saja si Iwao masih bisa sadarkan diri walau hanya sebentar. Hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja si monster sudah berada di sana dan berlari ke arah putrinya Mashiro. Daigo yang mencoba menghentikan si monster pun tak berdaya. Setelah mendapatkan satu pijakan tepat di dadanya, tidak ingin putri Daigo dibawa, Keisuke juga mencoba menghentikannya. Namun tetap saja ia tidak bisa dan Mashiro pun dibawa oleh si monster. Namun yang anehnya ketika Yuki mencoba untuk merebut kembali putrinya, si monster ini malah tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan ibu. Yang sepertinya inilah yang dimaksud oleh Aigoto. Kalau jiwa si monster sebenarnya masihlah seorang anak kecil. Tidak berapa lama kemudian setelah kejadian itu, Daigo dan juga Yuki diam-diam dibawa ke tempat Munechika untuk diobati. Karena setelah kejadian itu ternyata kondisi Yuki sangat mengkhawatirkan. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong. Di saat kondisinya sudah benar-benar buntu, Daigo pun bertanya kepada Keisuke apa yang sebenarnya ia inginkan. Kenapa ia seolah-olah membantunya namun terkadang malah ingin membunuhnya. Rupa-rupanya Keisuke hanya ingin membantu Daigo untuk menyelamatkan anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Sementara misi untuk memusnahkan keluarga Goto, ia yang akan melakukannya sendiri. Ya, sedari kecil memang Keisuke sudah menyusun rencana kalau suatu hari nanti ia harus bisa mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Karena tidak mengerti dengan maksud Keisuke dan siapa sebenarnya monster yang ada di keluarga mereka, kakek Munechika yang bernama Masamune pun menjelaskan asal-muasal tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge dan siapa sebenarnya monster itu. Semua bermula pada tahun 1949. Pada tahun itu desa Kuge menghadapi masalah yang sangat serius. Kelaparan dan hasil panen mereka selalu gagal. Ditambah lagi para warga Kuge juga sangat ketakutan dengan keluarga Goto. Pasalnya pada tahun itulah desa Kuge mulai dikuasai oleh keluarga Goto. Sejak kepemimpinan berganti di tangan seorang pria yang bernama Kinji Goto. Ya, sejak Kinji Goto memimpin keluarga tersebut, ia menggunakan kekerasan kepada seluruh warga desa Kuge dan mengambil alih paksa tanah mereka. Warga desa Kuge tidak berani melawan karena pasti akan dibunuh. Apalagi ada rumor kalau keluarga Goto adalah kanibal. Nah, sebenarnya pada tahun tersebut keluarga Goto belum menjadi kanibal. Hanya sebatas rumor karena warga desa yang takut kepada mereka. Masamune muda dengan ayahnya yang memang sudah menjadi pendeta di desa Kuge sejak dahulu kala mencoba bekerja sama dengan Kinji Goto agar keluarga Goto dan desa Kuge tidak lagi saling bermusuhan. Walaupun awalnya ragu, namun Kinji Goto menyetujui hal tersebut karena merekalah yang paling diuntungkan dalam perjanjian damai ini. Namun sebetulnya walaupun keluarga Goto menggunakan cara yang kejam dan kekerasan kepada warga desa Kuge, salah satu keluarga Goto rupa-rupanya diam-diam berusaha mencari solusi agar desa Kuge terbebas dari perbudakan keluarga mereka, yakni Gin Goto. Ya, orang yang berusaha membebaskan desa Kuge dari kekerasan dan kelaparan adalah nenek mereka, Gin Goto yang dikenal kejam. Loh, kok bisa? Nah, gini ceritanya. Dahulu kala Gin Goto muda yang dikenal sebagai wanita tercantik di desa itu berusaha sebisa mungkin membantu warga desa Kuge agar mereka tidak kelaparan lagi. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang membantunya. Naasnya lagi, kecantikannya itu malah menjadi malapetaka. Ia sering diperkaos oleh para warga desa dan bahkan oleh abangnya sendiri, yakni Kinji Goto. Karena kasihan melihat Gin Goto yang berjuang sendirian,
untuk kemakmuran warga desa dan malah dijadikan sebagai pelampiasan nafsu oleh keluarganya sendiri. Masamune pun mencoba mendekati Gingoto untuk membantunya karena mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin mengubah desa Kuge menjadi desa yang makmur. Masamune pun membawa Gingoto ke sebuah gua tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pendeta. Di sana Masamune mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya keluarga Goto lakukan kepadanya dan juga kepada warga desa Kuge. Namun tidak disangka ketika mereka baru saja beberapa menit berada di tempat itu, tiba-tiba ya, rupa-rupanya Gingoto malah meminta Masamune untuk mau dengannya. Ternyata bukan salah warga desa Kuge selama ini melampiaskan nafsunya kepada Gingoto, tapi karena memang Gingoto ini adalah pecandu seks dan dia dianggap gila. Bahkan dialah yang selalu merayu para pria di desa tersebut untuk melayaninya. Seluruh warga desa bahkan keluarga Goto menduga kalau kegilaannya akan seks diwariskan dari mendiang ibunya, di mana ibu Gingoto ini diketahui dahulunya dia adalah kupu-kupu malam di desa Kuge. Dan Gin ini tentu saja bukan dari keluarga Goto, dia hanyalah anak pungut. Dan pada tahun itulah akhirnya para warga desa Kuge pun menumbalkan seorang manusia untuk pertama kalinya, yakni ibu Gingoto, karena dia dianggap sebagai penyakit dan penyebab desa Kuge dilanda kemiskinan. Dan penumbalan itu diberikan kepada sosok yang mereka sebut sebagai Kashihabe. Namun setelah sekian lama si kakek Masamune menjalin hubungan dengan Gingoto, akhirnya mereka pun ketahuan dan dipisahkan. Mereka tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu sekalipun. Tapi karena si kakek Masamune sudah jatuh cinta dengan Gingoto, mereka pun diam-diam bertemu di saat para warga desa sedang sibuk mengadakan festival tahunan. Pada malam itu Masamune terkejut karena Gingoto mengatakan kalau ia sedang hamil. Namun ia tidak bisa memastikan kalau anak itu adalah anaknya. Ya, karena memang si Gin ini berhubungan tidak hanya dengan Masamune. Namun karena cinta itu memang buta, Masamune pun tidak peduli dan mengiyakan kalau itu adalah anaknya. Mereka bahkan berniat untuk membesarkan anak tersebut walaupun tahu resikonya. Sampai tidak lama kemudian, saat mereka sedang berdua-duaan, ternyata mereka ketahuan oleh para penduduk desa. Ya, lagi-lagi para penduduk desa mengira kalau Gingoto adalah penyebab desa Kuge selama ini tidak kunjung membaik dan akan menumbalkannya kepada Kashihabe, sama seperti ibunya. Karena Gin dianggap gila dan sudah merayu banyak pria di desa Kuge. Ia pun dihajar habis-habisan dan akan ditumbalkan. Masamune yang mencoba memberi pembelaan pun tak bisa menyelamatkannya. Namun bukannya takut saat diarak, diikat dan akan dijadikan tumbal. Ternyata Gingoto malah tertawa seperti orang kesurupan dan mengatakan kalau dia tidak akan mati dan akan membalaskan dendam kepada keluarga Goto dan seluruh warga desa Kuge. Ya, entah Gingoto ini memang benar-benar sudah gila atau tidak. Walaupun tahu ia akan dijadikan tumbal dan tewas, namun dia merasa yakin akan bisa membalaskan dendam kepada keluarga Goto. Entah bagaimana caranya dia bisa selamat dan pada akhirnya menjadi kepala keluarga Goto di masa depan. Yang jelas, di saat Gin akan ditumbalkan malam itu, datanglah beberapa sosok yang diyakini kalau mereka adalah sosok Kashihabe. Kashihabe jana.
Dan kisah desa kanibal ini pun dimulai pada tahun 1952, tepatnya 3 tahun setelah Gin Goto ditumbalkan kepada suku Kashihabe. Pada tahun tersebut setelah Gin Goto ditumbalkan, ternyata desa Kuge malah semakin dilanda kemiskinan. Semua warganya sangat kelaparan karena keluarga Goto yang semakin menekan mereka dan merebut semua persediaan makanan di desa tersebut. Karena tidak ada makanan yang tersisa untuk diberikan kepada para warga, beberapa orang pun memutuskan untuk mencari makanan di dalam pegunungan. Yang siapa sangka ketika mereka baru saja setengah perjalanan, tiba-tiba ya, rupa-rupanya Gin Goto masih hidup. Entah bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup dari kelompok Kashihabe. Bahkan putranya juga lahir dengan selamat. Dan inilah dia, sosok sebenarnya dari monster yang ada di desa Kuge, yakni anak Gin Goto yang bernama Shirogane. Ya, tentu saja kemunculan Gin yang secara tiba-tiba itu pun membuat panik para warga. Apalagi Gin sangat brutal, membunuh satu persatu para warga desa dan memakan mereka bersama putranya. Cuy, amit-amit. Karena ketakutan, Masamune dan para warga pun mulai menyusuri hutan untuk mencari Gin Goto agar bisa membunuhnya. Namun sayang, pencarian yang selama berbulan-bulan itu tetap tidak bisa menemukan Gin. Dan di saat nyawa para warga desa terancam, keluarga Goto nyatanya masih dengan senangnya menikmati semua makanan yang berlimpah. Ayah Masamune yang tidak tega pun meminta Kinji Goto untuk mau berbagi dengan para warga. Namun Kinji Goto tidak sudi membagi makanan itu karena menyimpan dendam kepada para warga desa Kuge. Benar, Kinji Goto membiarkan para warga desa kelaparan karena ingin membalas dendam. Dahulu kala pada zaman Edo juga terjadi krisis pangan seperti saat ini. Semua warga sangat kelaparan termasuk keluarga Goto. Namun saat masa-masa sulit itu, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Suku Kashihabe yang juga tinggal di desa Kuge malah menculik anak-anak dan memakan mereka. Ya, suku Kashihabe lah yang memulai kanibalisme di desa Kuge. Karena tidak terima dengan penyimpangan tersebut, para warga pun mengusir suku Kashihabe sampai ke pedalaman hutan. Begitu juga dengan keluarga Goto. Para warga desa juga mengusir mereka ke tanah tandus. Karena pada zaman itu, keluarga Goto lah satu-satunya yang membela suku Kashihabe. Dan dikarenakan dendam yang sudah berabad-abad inilah, Kinji Goto pun membiarkan para warga desa merasakan kelaparan seperti yang keluarganya alami dahulu kala. Di sisi lain, setelah kemunculan Gin Goto sejak 3 tahun lamanya, Masamune yang sangat mencintai Gin pun lantas selalu mencarinya ke setiap penjuru desa. Sampai pada suatu hari ketika Masamune sudah sangat lelah mencari Gin, ternyata ia nongol dan menemuinya. Di saat pertemuan itulah, Gin pun mencoba untuk membujuk Masamune agar mau menghasut para penduduk desa supaya mau menyerang keluarga Goto. Tentu saja, Masamune tidak bisa menolak karena cintanya kepada Gin yang membuatnya rela menjadi budak. Tidak berselang lama setelah mendengarkan perintah Gin Goto, Masamune pun mengumpulkan seluruh warga desa dan menghasut mereka untuk segera menyerang keluarga Goto jika tidak ingin kelaparan lagi. Walaupun ditentang oleh ayahnya sendiri, warga desa tetap mendengarkan Masamune karena perut mereka yang sudah sangat kelaparan. Dan pada akhirnya, peperangan dengan keluarga Goto pun dimulai. Ya, tidak disangka-sangka, setelah peperangan itu tak terelakkan, rupa-rupanya suku Kashihabe turut datang untuk mengeksekusi semua orang yang ada di sana. Mereka tidak memihak para warga desa maupun keluarga Goto, karena ternyata kedatangan mereka ke sana adalah untuk memihak Gin Goto yang ingin menguasai seluruh desa Kuge.
Rupa-rupanya alasan kenapa Gingoto masih hidup bersama putranya adalah karena suku Kashihabe yang tidak jadi memakannya. Pada waktu itu saat suku Kashihabe hendak memakannya, rupa-rupanya Gingoto ini sungguh cerdik. Ia memanfaatkan kecantikannya dan menawarkan tubuhnya kepada suku Kashihabe dengan syarat mereka harus mau bekerja sama untuk membabat habis seluruh keluarga Goto dan mengambil alih desa. Ya, berkat kecerdikan Gingoto itulah akhirnya ia pun bertahan hidup, membalaskan dendamnya kepada keluarga Goto dan berhasil menguasai desa Kuge. Dan setelah peperangan berakhir, Masamune beserta Gin dan suku Kashihabe pun menghampiri para penduduk desa yang tersisa untuk mendeklarasikan bahwa keluarga Goto sudah dikalahkan dan desa kini ada di tangannya. Awalnya para penduduk desa takut dengan datangnya Gin dan suku Kashihabe. Namun setelah dijanjikan kehidupan yang layak, tidak akan kelaparan lagi. Para warga desa pun akhirnya menuruti semua perkataan Gin. Tidak sampai di situ, ketika para warga desa sudah menurutinya, Gin pun meminta syarat mutlak yang harus para warga penuhi agar bisa dijamin hidup layak, yakni dengan mengorbankan satu anak setiap tahunnya untuk dimakan oleh putranya, yaitu si Shirogane. Dan dari sinilah semua cerita kanibalisme di desa Kuge dimulai. この新たな神にあら人と Namun setelah mendengar semua cerita masa lalu desa Kuge, rupa-rupanya Daigo menjadi semakin kesal karena menurutnya semua warga desa sudah gendeng sebab mereka masih mempertahankan budaya yang tak lazim tersebut selama puluhan tahun. Karena tidak ingin membuang-buang waktu dengan cerita masa lalu itu, Daigo pun memutuskan untuk segera mencari putrinya yang dibawa oleh Shirogane bersama Keisuke yang tanpa diketahui oleh siapapun yang ada di desa Kuge. Rupa-rupanya dari sisi gunung lainnya sudah ada ribuan pasukan militer yang dikerahkan untuk segera mengepung desa Kuge dan memusnahkan mereka. Sementara itu di jembatan perbatasan desa, Yosuke yang pada malam itu hendak membawa Yuki ke rumah sakit ternyata tidak sengaja bertemu dengan salah seorang anggota keluarga Goto lainnya. Namanya Kuroe. Dia malam itu berada di sana karena hendak kabur dari desa. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Yosuke pun turut serta membawa Kuroe. Namun sesampainya di perbatasan, ternyata jembatan itu sudah diblokir oleh seseorang. Dengan terpaksa, Yosuke pun turun untuk membersihkan portal tersebut yang tidak disangka rupa-rupanya. Ya, rupa-rupanya jembatan tersebut sengaja diportal oleh Sadamu. Ia sudah mengetahui kalau Yosuke pasti akan pergi dari desa. Tidak tega melihat Yosuke yang dihajar habis-habisan, Kuroe pun berpura-pura menghampiri Sadamu dan malah mengajaknya ngiclik di jembatan. Ya, tiba-tiba saja Kuroe mengatakan kalau dia saat ini sedang sakne kala teringat dahulu Sadamu yang pernah hendak memperkaosnya. Namun ketika Sadamu sudah terpancing oleh rayuan tersebut, ternyata diam-diam Kuroe langsung menancapkan sebuah pisau ke paha Sadamu, yang ternyata pisau tersebut sudah dilumuri sebuah racun dan langsung membuatnya tewas seketika. Di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Goto, sebuah kejadian yang benar-benar aneh tiba-tiba saja mengejutkan semua orang termasuk Mimin. Gimana enggak coba? Si Iwao yang tadinya sudah didor endasnya oleh Daigo, tiba-tiba saja ia malah hidup lagi. Sungguh di luar akal sehat. Dan setelah ia hidup lagi, Iwao pun langsung ngamuk-ngamuk di acara festival karena mencari Keisuke yang berkhianat. Karena Keisuke tidak bisa ditemukan, Iwao lantas hendak membunuh Munechika karena dianggap juga
mengkhianati desa. Sampai pada akhirnya kakek Masamune pun memberitahukan kemana Keisuke dan Daigo pergi karena ia yang tidak ingin Munechika tewas. Dan inilah Keisuke serta Daigo. Mereka ternyata menuju ke gua tempat si monster berada untuk menjemput Mashiro. Namun lagi-lagi Mashiro ini membuat Mimin sangat jengkel. Dari season 1 sampai season 2, si kintil Mashiro ini tetap kayak bocah oon, dablek nggak karu-karuan. Udah tahu di depannya itu ada monster, ia malah melongo. Teriak pun enggak, nyalah embuh lah. Dan di saat yang bersamaan, rupa-rupanya dari luar goa, pasukan militer ternyata sudah berhasil mengepung tempat tersebut dan mengamankan salah satu anggota keluarga Goto. Yang siapa sangka, walaupun terlihat hanya seorang nenek-nenek, yang namanya keluarga Goto ya tetap saja sangat berbahaya. Dan setelah puluhan anggota militer tewas oleh seorang nenek-nenek, Daigo dan Keisuke yang sudah berhasil menemukan Mashiro langsung menembak si monster Shirogane untuk mengamankan putrinya itu. Namun lagi-lagi Mashiro ini aduh koplaknya bukan main. Dia malah melindungi si monster dengan tampangnya yang oon. Karena ingin segera mengakhiri tradisi di desa Kuge, Keisuke pun juga membidik si monster untuk membunuhnya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja pikiran Keisuke malah dirasuki oleh arwah neneknya si Gin Goto untuk menghasutnya agar Keisuke tidak membunuh si monster Shirogane. Dan ya, setelah Keisuke berhasil menembak si monster, tiba-tiba saja Iwao dan keluarga Goto lainnya datang dan langsung mengarahkan senapan mereka kepada Keisuke karena telah berkhianat. Namun sesaat kemudian ketika keluarga Goto hendak menembak Keisuke, tiba-tiba saja si monster yang sudah ditembak kepalanya tadi malah bangkit dan langsung menghampiri Keisuke. Bukan untuk membunuhnya, melainkan si monster malah seperti melindungi Keisuke seolah-olah si Shirogane ini masih mempunyai perasaan untuk melindungi putranya. Tentu saja, pemandangan ini pun agak janggal karena siapa sangka Shirogane yang seumur hidupnya sudah menjadi monster. Bahkan kini sisi kemanusiaannya muncul kembali sampai-sampai ingin melindungi Keisuke, putra kandungnya. Para keluarga Goto yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri pun tak berani menantang Shirogane. Daigo yang sedari awal ingin membunuhnya lantas langsung mengurungkan niatannya tersebut. Karena sebagai seorang ayah, Daigo sangat mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Shirogane, yakni ingin melindungi anaknya sama seperti dahulu ketika putrinya Mashiro baru saja dilahirkan. Dan sampai akhirnya karena sisi manusia Shirogane telah menyadarkannya, berakhir ia pun malah bundir untuk melindungi Keisuke dan juga demi mengakhiri tradisi kanibalisme yang ada di desa Kuge. Namun sayang ketika semua orang mengira sosok Shirogane sudah tiada, tiba-tiba si Iwao malah kesurupan dan menjadi sosok Arahito selanjutnya menggantikan Shirogane. Pantas saja ia tidak kunjung tewas walaupun sudah ditembak kepalanya. Ya, keadaan pun jadi kacau karena Iwao berubah menjadi Arahito. Dia menyerang semua orang yang ada di sana, terlebih lagi kepada Keisuke. Karena tidak ingin ada lagi korban di desa Kuge, Keisuke pun meminta Daigo untuk segera pergi dari sana membawa putrinya sejauh mungkin. Sebab Keisuke hanya ingin menyelesaikan permasalahan desa Kuge dengan tangannya sendiri. Namun setelah Daigo hendak pergi dari desa tersebut, tiba-tiba masalah baru pun membuatnya harus kembali berkorban nyawa. Seorang ibu-ibu terlihat panik karena katanya para warga desa hendak membantai keluarga Goto. Ia meminta tolong kepada Daigo untuk menjemput putranya yang masih berada dalam kekacauan tersebut. Tanpa pikir panjang, karena demi kemanusiaan,
Daigo pun meninggalkan putrinya dan langsung pergi untuk menghentikan pembantaian tersebut. Waktunya tidak banyak karena saat ini ia harus segera menemui istrinya Yuki yang sedang dalam keadaan kritis. Dan di saat Daigo berusaha pergi ke TKP, pembantaian keluarga Goto ternyata masih berlangsung dan hanya menyisakan orang tua serta anak-anak. Para warga terus saja membunuh mereka dengan kejinya tanpa ampun untuk membalaskan dendam. Bahkan, Sumire yang bukan anggota keluarga Goto pun jadi sasaran. Ia berusaha mati-matian untuk kabur dari kejaran mereka. Beruntungnya, saat para warga desa semakin brutal, Daigo yang sudah sampai di sana pun langsung menghentikan pembantaian tersebut dan menyadarkan para warga. Sementara itu di sisi lain, ternyata Keisuke juga masih berusaha mati-matian untuk bisa menghentikan Iwao dari kesurupan Arahitonya. Tidak disangka, Iwao bahkan lebih kuat dan lebih kejam dari Shirogane. Semua orang yang ada di sana satu persatu ia eksekusi. Bahkan Keisuke pun hampir tewas saat berusaha untuk menyadarkannya. Tidak ingin menyerah walaupun ia sudah babak belur dan hampir tewas. Keisuke terus saja mencoba menyadarkan Iwao agar tidak terpengaruh oleh Arahito. Dan siapa sangka, ternyata usaha Keisuke itu membuahkan hasil sampai akhirnya sosok Arahito pun meninggalkan tubuh Iwao. Sampai keesokan harinya, setelah semua kengerian itu akhirnya musnah, Keisuke lantas ditahan untuk mempertanggungjawabkan semua yang terjadi di desa Kuge. Sebelum dijatuhi hukuman seumur hidup, Keisuke dipertemukan kembali dengan Sumire yang masih sangat mencintainya, adiknya Yosuke, dan juga ibunya yang juga selamat. Sedangkan Daigo, setelah semuanya berakhir, ia pun akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya yang semuanya juga baik-baik saja. Dan beberapa bulan kemudian, setelah kengerian di desa Kuge terungkap, publik pun dibuat heboh karena mereka tidak menyangka ternyata jauh dari pandangan mereka ada sebuah desa yang menganut tradisi kanibalisme. Masyarakat yang penasaran pun lantas mencoba meliput desa Kuge yang kini sudah ditinggalkan. Hanya ada beberapa orang saja yang bertahan. Dan karena Daigo tidak bisa mengabaikan Keisuke begitu saja, ia pun mengunjunginya untuk yang terakhir kali sebelum Keisuke akan dijatuhi hukuman mati. Tidak banyak kata-kata yang bisa terucap sebab Keisuke juga menyadari bahwa semua yang terjadi di desa semuanya adalah kesalahan dari keluarga Goto. Dan sampai akhir di penghujung drama ini, kisah kanibalisme di desa Kuge pun ditutup dengan Keisuke yang dijatuhi hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keluarga Goto. Sementara sang polisi Daigo Agawa akhirnya memilih untuk pindah ke desa Kuge dan memulai hidup barunya di sana bersama keluarga tercintanya. ラビットが自ら子供。あの家には誰か住んでるみたいですね。Tamat.